istilahnya belum ada, karena hanya sekolah penggerak dan SMKPK yang menjalankan kurikulum yang merdeka ini, sehingga belum tidak seperti yang KTSP, kurikulum K13 itu kan secara nasional sudah ini. Karena untuk yang pembelajaran paradigma baru saat ini baru sekolah penggerak dan SMKPK, sehingga untuk penamaannya masih belum ada, masih kita menggunakan pembelajaran paradigma baru itu Pak Jasper. Sehingga kira-kira selama 3 hari ini apa Bapak yang perlu Bapak selama 3 hari, ada kendala apa sebelum ke ini? Itu Pak Jasper gimana? Baik, terima kasih Pak Krisnadi Ya. yang telah memberikan motivasi kepada kami semua, khususnya di SMK Perketangan Sengkut dalam hal menjalankan IHT ini untuk mendukung program pemerintah tentang pelaksanaan program SMKPK. Izin sebentar Pak, mungkin ada yang perlu kami tanyakan dari peserta mungkin. Izin waktunya sebentar Pak, kalau boleh. Silakan Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelum ke peserta Pak, ini dari saya Maki sebagai wakil yang dipercayakan sekolah sebagai penjawab kegiatan ini, kegiatan IHT yang dilaksanakan di SMK. Yang pertama perlu mungkin kami pertanyakan Pak tentang teknis laporan IHT ini. Ini kira-kira bagaimana alurnya Pak? Kira-kira laporannya bagaimana bentuknya dan dari mana kami awali? Itu yang pertama mungkin Pak. Yang kedua, tentang pelaksanaan kurikulum SMKPK. Ini juga perlu Pak, kami dari SMK Perketangan Sengkut, kami ingin tahu atau kepastian kapan dimulainya atau kapan start penggunaan SMKPK ini. Kebetulan pada saat ini sementara kami masih menggunakan kurikulum 2013 revisi sebelum ada surat edaran kepada sekolah, baik melalui direktorat maupun melalui dinas provinsi. Itu mungkin dulu Pak yang perlu kami tanyakan sebelum mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan oleh peserta IHT atau Bapak Ibu yang lainnya. Demikian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi terkait tentang pelaporan Pak ya. Ya, siap. Oke, untuk pelaporan untuk kegiatan ini adalah yang melaporkan adalah pihak kepala sekolah yang menggunakan akun kepala sekolah. Bukan semua guru melaporkan yang ikut THT, sehingga nanti pelaporannya by sistem Bapak Ibu. Tuh. Bisa izin screen share? Oke, siapa? Ya. Oke Pak, sudah. Oke. Kita coba untuk share screen-nya. Bapak Ibu bisa lihat? Nampak. Oke ya. Ini teknis pelaporannya nanti ada di laman app strip sekolah penggerak itu Pak ya. Nanti bisa login di sekolah penggerak. Nanti saya share Pak, nanti di grupnya. Oke, saya share ini hanya. Nah ini Pak, loginnya menggunakan login akun kepala sekolah. Ya, loginnya. Berarti laporan IHT ini ada sekitar 3, itu satu tahapan. Nanti laporan IHT 1 itu nanti Bapak bisa lihat apa yang ada di sana. Itu nanti laporan 2, ada laporan 3, itu satu proses ya, sehingga Bapak Ibu nanti sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah bahwa laporannya menggunakan dari itu, linknya sudah kelihatan, app-sekolahpenggerak.simpkb.id, itu masuknya dengan login kepala sekolah dengan passwordnya. Kalau kelupaan passwordnya nanti bisa kita bantu untuk reset. Ini tahapannya Bapak Ibu ya. Ini contoh salah satu kepala sekolah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu.
klik yang ada laporan kepala sekolah. Intinya begitu Pak. Sehingga mungkin saya tidak perlu menjelaskan ini Pak. Ini kan secara teknis nanti kalau Bapak sudah membuka akunnya, saya kira Bapak sudah bisa nanti. Artinya gini Pak, dalam proses pelaporan ini, itu yang perlu disikapi adalah itu adalah menggunakan akun kepala sekolah atau nanti yang ditunjuk tapi loginnya menggunakan akun kepala sekolah. Gitu Pak ya, Bapak Ibu, Pak Jasper khususnya ya. Nanti saya begitu saya share screen atau nanti saya Bapak yang tadi WA ke saya ya. Betul Pak, tadi yang WA ke saya bukan? Ya Pak. Tadi yang nge-WA ke saya ya. Iya, iya. Nanti apakah nanti laporan HIAT ini saya share di sini, nanti saya chat apakah bisa saya bagikan, nanti Bapak Ibu juga bisa saling mengingatkan kalau seandainya ada sesuatu yang perlu dibahas sama Bapak Ibu di sana ya. Itu saya coba cari dulu nanti. Laporan, intinya Bapak Ibu, laporan untuk DKP ini adalah yang menggunakan akun kepala sekolah, sehingga Bapak Ibu nanti laporannya ini dilakukan setelah selesai Pak. Udah saya share di chatnya, forum chatnya, nanti bisa dibagikan. Ya, siapa yang ditunjuk oleh kepala sekolah menggunakan akun kepala sekolah, mohon untuk mengecek dulu, cek dulu keinginan sistem seperti apa, nanti sehingga secara administrasi Bapak Ibu bisa lengkapi nanti di situ. Saran saya adalah pelaporan ini karena sistemnya itu adalah IHT 1, IHT 2, IHT 3 itu satu proses, sehingga nanti pelaporannya lebih baik nanti kalau sudah selesai kegiatan, karena nanti di situ akan di-entry nilai pretest dan post-test peserta. Berarti itu satu paket, katakanlah beserta nama A, nilai pretestnya berapa, masukkan nilai post-testnya, baru nanti bisa disimpan. Sehingga asumsinya seperti itu, mekanismenya berarti sistem pelaporannya itu lebih baik nanti kalau sudah selesai sampai post-test, sampai penyelenggaraan. Apakah itu? Nah, itu nanti Bapak baru melaporkan. Itu Pak ya, untuk yang masalah pelaporan saya kira dengan membaca PowerPoint, Bapak Ibu guru kepala sekolah SMK sudah familiar lah dengan sistem, sehingga nanti tinggal dipelajari lebih lanjut. Itu yang kedua tadi terkait masalah pelaksanaan kurikulum ini Pak ya. Iya, siap. Kalau untuk pelaksanaan kurikulum ini jelas Pak bahwa apakah itu nanti ada edaran atau tidak, berarti waktu kita IHT, waktu kita diklat bahwa tahun ajaran baru ini pada semua kelas 10, apapun jurusannya di sekolah tersebut, apapun programnya, itu tetap sudah menetapkan pembelajaran paradigma baru Pak. Itu sehingga IHT ini kan kebijakannya kemarin harusnya adalah dilaksanakan sebelum kelas 1 masuk Pak ya. Artinya gitu. Pembelajaran di kelas 10 itu jalan karena ya ada sesuatu hal di luar prediksi, ada sekolah yang telat mengikuti IHT, mengikuti diklat, melaksanakan IHT, sehingga itu akan berdampak mundurnya itu. Tapi apa yang sepengetahuan saya bahwa pada tahun ajaran baru ini untuk kelas 10 pada SMKPK sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru, sehingga IHT inilah yang diharapkan sudah menyusun itu Pak selama 10 hari ini nih, dalam sehingga ada kegiatan yang 10 hari IHT ini sekaligus memberikan pemahaman tentang pembelajaran paradigma baru, sehingga Bapak Ibu mempunyai tugas yang menyusun, ada tugas-tugas seperti itu, sehingga itu menjadi bahan acuan Bapak Ibu bekerja. Kalau sepengetahuan saya seperti itu Pak Jasper, Bapak Ibu semuanya, bahwa kelas 10
apapun program keahliannya pada SMKPK sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru, Pak Jesper, gitu. Karena ini sudah akan dikoordinasikan bagaimana dengan pengembangan tentang untuk dapodiknya, itu sudah dibahas semua, Pak, gitu, Pak. Sehingga harapannya tidak ada, Pak, istilahnya kalau edaran saya juga belum melihat, Pak, tapi kebijakannya seperti ini karena kebijakannya kemarin pokoknya istilahnya IHT itu kalau di panduannya akhir Agustus harus sudah tersampaikan kepada sekolah penggerak dan SMKPK gitu Pak Jesper. Berarti ya intinya bahwa pembelajaran pada mau itu dilaksanakan pada tahun ini pada kelas 10 Pak Jesper gitu. Begitu Pak Jesper. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya kalau tidak ada saya coba mau berbagi Pak. Bisa berbagi Pak sebelum Bapak nanti menjalankan karena salah satu menyusun tujuan pembelajaran, salah satunya adalah memahami bahan ajar. Begitu Pak Jesper ya? Ya Pak. Nah, sebenarnya kalau bahan ajar itu bisa kedua Pak, kalau pandangan saya. Ini yang pertama itu adalah, yang kedua itu kalau di buku itu memahami karakteristik siswa ya? Ya. Nah, coba nanti saya coba menggali itu Pak, saya coba akan menggali terhadap karakteristik siswa, khususnya yang di kelas 10 ya khususnya di kelas 10 karena kalau kelas 11, 12 selama 1 tahun di sekolah saya kira Bapak Ibu sudah bisa memahami, memetakan anak-anaknya, siswanya ya. Betul Pak Jasper ya Bapak Ibu semuanya ya. Bisa saya berbagi pengalaman Bapak Ibu semuanya? Ya, silakan Pak. Oke, kalau begitu saya share screen. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di tampilan. Ini adalah contoh tampilan peserta didik pada suatu sekolah yang jumlah siswanya 250 yang terjadi ada tiga jurusan Pak. Agribisnis air tawar, OTKP itu perkantoran, RPL itu perangkat lunak. Betul Pak ya? Ya, betul. Nah, betul. Ini ada suatu contoh saya mengambil anak dari contoh karakteristik anak ini saya ambil dari indikator pendidikan orang tua, Pak. Karena ternyata saya setelah melihat data Dapodik, ornamen fitur-fitur peserta didik kan banyak ternyata, Pak. Ada pendidikan orang tua, pendidikan ibu, pendidikan wali, pendapatan, penghasilan, bahkan sampai sedetil apapun ada di sana. Termasuk tempat tinggal, ya Pak ya, jarak itu muncul Pak ya. Nah ini Bapak Ibu, saya memberikan contoh ini berdasarkan ini proses APAT itu ada 2 rombel. Ada 2 rombel. Ternyata sebarannya peserta seperti ini Bapak Ibu. Karena ini tujuannya adalah tadi Pak mempelajari karakteristik siswa. Ya, betul Pak ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memahami, memetakan karakteristik siswa, apapun minumannya nanti ya sama Pak, tidak tercapai itu. Sehingga ini harus kita pahami. Ini pandangan saya Pak. Kalau melihat seperti ini apa Pak yang terjadi Pak? Antara ternyata siswa orang tuanya itu kan tidak rata-rata kebanyakan SD Pak ya? Ya, kebanyakan SD. Kebanyakan SD. Kalau kebanyakan SD, ada tugas-tugas di sekolah, ada peran orang tua bisa membantu enggak Pak? Kalau dia tamatan SD dulu Pak, tahun 80-an mungkin bisa Pak. Dengan proses pembelajaran yang saat ini, kalau ada tugas dari sekolah, kira-kira orang tua di rumah tuh bisa membantu enggak Pak? kalau kita berbicara ya dengan pandangan sekolah dulu ya, waktu orang tua kita SD dulu Pak ya, dengan zaman-zaman sekarang kalau ada tugas-tugas sekolah, sekarang aja kita lihat anak SD aja pembelajaran sudah pakai akar-akaran Pak ya, malah matematika ya. Ya betul kan Pak ya. Iya Pak. Nah ini
Sehingga kalau Bapak ini kan melihat data seperti ini kan artinya oh ternyata dari 254 peserta didik kita tuh orang tuanya SD, berarti memang benar-benar di sekolah ini emang dituntut Pak. Kenapa? Tidak begitu banyak mengharapkan dari bantuan orang tua. Ya ada sih orang tua yang pendidikan SMA-nya 37 SMP. Artinya beban berat sehingga memang beban perubahan itu semuanya ada di artinya hampir berapa persen itu memang sekolah harus lebih detail Pak ya. Sehingga gini Bapak Ibu, ada juga ini oke. Disinilah ada yang kesalahan nggak Pak dalam proses pengkelasan di kelas APAT ini? Di pendidikan orang tua jenjangnya Pak. Nih, ini kalau saya bilang Bapak Ibu hati-hati dalam proses pengelasan siswa. Nah, kadang-kadang pengelasan di sekolah pengelasan peserta didik itu kadang-kadang hanya berdasarkan abjad bagi laki perempuan. Begitu Pak Jasper, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu berawal dari sinilah Bapak Ibu bagaimana cara proses mengkelaskan, bagaimana proses memahami karakter peserta didik. Kalau saya melihat pandangan seperti ini Pak, seperti contoh di OTKP ini. Kalau pendidikan orang tuanya SMA, minimal pandangan dia hampir setara dengan SMK Pak ya, hampir sama lah Pak ya. Ya, ini kalau melihat seperti ini Pak, lebih enak mengajar di OTKP 1 atau OTKP 3 Pak dengan seperti ini? OTKP 3. OTKP 3 karena proses orang tua kita libatkan Pak. Pasti nanti anak itu bisa ada sesuatu pasti bisa bertanya kepada orang tuanya Pak. Betul ya? Ya. Nah, kita sepakat nggak dulu bahwa pendidikan orang tua itu juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak? Kita sepakat dulu nggak? Sepakat. Nah, berarti disitulah peran orang tua. Sehingga Bapak Ibu, khususnya wakakurikulum ya, dalam proses pengkelasan Pak ya. Ya. Nah, proses pengkelasan ini ada yang namanya tidak menggunakan teori keseimbangan Pak. Ya, kok bisa terjadi ini seperti ini Pak ya? Nah, tidak menggunakan teori keseimbangan. Kalau seandainya ini jumlahnya ada 17, kan bisa Pak. 6 ada yang 7 ya. Itu kalau ini saya rubah menjadi ini nggak bisa. Saya rubah menjadi 6, 7. Imbang nggak Pak? Imbang. Berarti menggunakan teori keseimbangan. Ini teori ini hanya untuk khusus kelas 10 Pak. Khusus kelas 10 karena Bapak Ibu ini salah satu contoh ya, udah ya saya tutup Pak. Ini hanya suatu contoh karena kelas 10 Bapak belum memahami siapa anak itu karena kan dia baru lulusan dari SMP Bapak Ibu ya, kecuali siswa tersebut menjadi tetangga kita, tapi kan tidak bisa semuanya itu, sehingga